bersama mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmu Nabi Muhammad SAW, yang dimana majelis-majelis seperti ini oleh Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai kebun-kebunan surga yang ada di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Jika kalian lewat kebunan surga yang ada di dunia, maka mampirlah, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kebun surga di akhirat jelas ada, apakah ada kebun surga di dunia?" Maka kata Nabi Muhammad, ada, yaitu khilaqad dzikir wa qila majalisul ilmi. Ya, dalam riwayat Rasulullah mengatakan sekelompok orang untuk berzikir kepada Allah, berkumpul untuk berzikir, dan sekelompok orang untuk belajar menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu adalah kebun surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan kita diberi hidayah, taufik, istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mencintai kebun-kebunan surga yang ada di dunia ini, sehingga kelak nanti di hari kiamat bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW di dalam kebun surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita ma'asyarul muslimin, dunia ini sebenarnya karena dua perkara. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali untuk ibadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab yang pertama, kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala ini supaya kita punya ilmu, bukan hanya ibadah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha khalaqas samawati wa minal ardi mithluhunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menciptakan 7 lapis langit, dan Allah yang menciptakan 7 lapis bumi, dan Allah yang mengatur semua perputarannya. Supaya apa? Supaya kalian ini mempunyai ilmu yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah, dan kalian tahu bahwasanya Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Jadi maaf, kita ini hidup di dunia bukan karena ibadah saja. Nggak cukup kalau kita sholat nggak punya ilmu, nggak cukup. Kita zakat nggak punya sholat nggak cukup. Zakat nggak punya ilmu nggak cukup. Baca Quran kalau nggak ada ilmunya nggak cukup. Ya. Ibadah harus didasari dengan ilmu. Ya. Wajib. Jadi maaf, jangan cuma ibadah tapi ilmunya nggak ada. Ya. Dua perkara ini Allah menciptakan kita supaya kita juga mencari dua perkara ini. Sebab dari dua perkara. Ya. Oleh karena itu penting mencari ilmu ini, penting, kata Nabi Muhammad SAW. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatul la tuqbalu. Setiap orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, niscaya bakal ditolak ibadahnya. Bakal ditolak. Kenapa? Dia sholat nggak tahu yang mana rukun, mau mana sunnah. Akhirnya rukunnya ditinggalkan, sunnahnya yang dikerjakan. Akhirnya sholatnya batal. Dia mau istinja, nggak tahu tata cara istinja yang betul. Ya. Dia nggak tahu cara menghilangkan najis yang betul. Niscaya ibadahnya banyak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tata caranya salah, tanpa didasari dengan ilmu. Makanya maaf, orang mau berangkat haji atau umroh kadang-kadang ada manasik. Manasik itu adalah tata cara ibadah haji dan umroh supaya hajinya nggak salah, umrohnya nggak salah, supaya nggak bayar dam. Ya. Sebenarnya yang perlu manasik ini bukan haji umroh saja, sholat perlu manasik, puasa juga perlu manasik, zakat perlu manasik. Cuma karena haji dan umroh ini biayanya mahal, makanya dikasih manasik. Coba sholat gratis, nggak ada manasiknya. Puasa gratis, nggak pakai biaya, makanya nggak ada manasik. Tapi kalau haji umroh dikasih manasik. Mestinya yang penting-penting dalam ibadah-ibadah wajib itu harus ada manasiknya, supaya apa? Ibadah kita nggak salah. Ya. Kalau kita nggak tahu ilmu, maka bahaya. Ya, kata Nabi Muhammad, "La faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfil abid." Orang yang pintar dengan ilmu agama satu saja, maka itu setan lebih susah ganggu satu orang yang pintar dengan ilmu agama itu daripada 1000 orang yang ahli ibadah, kata Nabi Muhammad SAW.
Orang yang pintar ilmu agama itu Pak bukan hafal Quran, hafal hadis, bukan. Yang penting Anda tahu rukun sholat yang betul apa, hal-hal yang membatalkan sholat apa, masalah zakat Anda faham, masalah puasa Anda faham, itu sudah cukup. Yang penting untuk ibadah yang wajib-wajib Anda sudah dikatakan faqih. Makanya kata Nabi Muhammad, orang yang pintar dengan ilmu agama satu orang saja, itu setan lebih susah ganggu satu orang ini daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Kenapa? Karena yang 1000 ini nggak pakai diganggu Pak, ibadahnya salah semua. Buat apa diganggu? Setan cuma main catur aja, main domino. Tapi kalau ada orang yang pintar dengan ilmu agama, langsung diganggu supaya nggak khusyuk, supaya was-was, supaya riya, supaya sombong. Ada aja gangguan setan itu. Ya. Tapi kalau orang nggak nggak tahu tata cara ilmu agama yang betul, ibadah yang betul, sholatnya nggak paham, maka setan nggak susah-susah. Kenapa? Nggak perlu diganggu, ibadahnya sudah banyak salahnya. Ya. Sampai kata Sayyidina Umar bin Khattab, man amila ala ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslih. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat Nabi, orang yang beramal atau beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka merusaknya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Madorotnya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Bayangkan Sayyidina Umar sampai mengatakan seperti itu, orang yang beramal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, ini madorotnya lebih banyak daripada maslahatnya. Kenapa? Ini orang banyak salahnya dalam ibadah. Ya. Sampai pernah dikisahkan di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Musa, Nabi Musa alaihissalam, itu ada seorang ahli ibadah Pak, terkenal. Ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, baca Tauratnya luar biasa. Ahli ibadah itu orang. Sampai satu kota itu memuji orang tersebut, tinggalnya di atas gunung. Akhirnya Nabi Musa mendengar ada orang ahli ibadah terkenal tinggalnya di atas gunung. Akhirnya pingin silaturahmi Nabi Musa ini, pingin tahu dengan orang ahli ibadah itu. Berangkat Nabi Musa Pak ke atas gunung ke rumahnya, silaturahmi, datang masuk ke rumahnya, dipersilahkan oleh orang tersebut yang ahli ibadah itu, kasih makan, kasih minum Nabi Musa ini segala macam. Ya, nggak taunya Nabi Musa pamit mau ke belakang ke kamar kecil, nggak taunya ketika masuk ke kamar kecil ke belakang ada sapi di dalam rumah orang tersebut. Nabi Musa heran, ini mulai kapan sapi ditaruh di kamar? Mestinya kan sapi taruh di kandang, ini nggak ditaruh di kamar orang tersebut. Akhirnya Nabi Musa bertanya, wahai fulan, kenapa kamu naruh sapi di kamar? Mestinya taruh sapi di kandang. Kata orang yang ahli ibadah tersebut, wahai Nabi Musa, saya ini adalah orang yang cinta dengan Allah Ta'ala. Saya ini sedang ibadah, ya. Karena itu saking senangnya ibadah, saya nggak mau diganggu oleh siapapun. Makanya saya nggak mau kawin, nggak mau menikah. Kalau saya nanti syahwat, cukup saya salurkan ke sapi ini aja, supaya ibadah saya nggak diganggu oleh istri saya. La haula wala quwata illa billahil adzim. Kata Nabi Musa, ya ini gara-gara nggak punya ilmu, ya. Menyangka dirinya ahli ibadah tapi caranya salah, padahal ini yang rusak, ini yang rusak. Bukan zina dengan manusia, zina dengan binatang ini namanya, ya. Bisa Anda bayangkan, ya. Sampai pernah diriwayatkan